dalam hal ini dalam proses penetapan mereka sebagai daftar pemilih. Baik, sejauh mana kontrol Panwaslu sendiri untuk akurasi data pemilih ini, Pak? Panwaslu bisa berkoordinasi dengan KPU dalam hal ini, kepada pemilih juga bisa berkoordinasi dalam hal pencatatan pemilih-pemilih yang tidak terdaftar. Para pemilih yang tidak terdaftar misalnya akan melaporkan ini kepada Panwaslu, dan Panwaslu jelas akan menindaklanjuti karena ini menyangkut administrasi kepemiluan dan ini harus ditindaklanjuti oleh KPU apabila dia tidak terdaftar. Tapi memang aturan jelas memberikan limit waktu, apakah kapan mereka harus melaporkan itu, kemudian masa tahapan pemilu apakah sudah masih bisa dilaksanakan mengenai laporan itu. Nah ini yang menjadi itu jalan bagi kita, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kurniawan Pak Kurniawan. Oke, tadi dikatakan ada sosialisasi kepada pemuda-pemuda dan banyak sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbangpol sendiri. Nah, kemana aja nih selain tadi sosialisasi sama pemuda dan pelajar, terus sosialisasi kemana lagi yang dilakukan oleh Kesbangpol Pak yang sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih Mang Midin. Ya. Jadi mengenai kegiatan sosialisasi itu bisa kita lakukan dalam berbagai bentuk dan juga banyak sasaran, antara lain pemuda dan pelajar. Namun sekedar kita klarifikasi gitu. Ya. Ada semacam kesan Mang Midin bahwa yang disebut dengan pemilih pemula itu kecenderungannya adalah pemuda dan pelajar saja. Artinya anak-anak muda yang belum menggunakan kesempatan atau belum pernah menggunakan hak pilihnya. Padahal kita cenderung lupa bahwa antara lain ada yang namanya pemilih pemula yang justru berusia cukup lanjut. Seperti contoh, misalnya seseorang yang kemudian mendaftar sebagai TNI dan Polri kan, pada saat usia yang bersangkutan mendaftar mungkin di situ tidak terselenggara sebuah pemilu. Betul. Sehingga dia tidak pernah memanfaatkan hak pilihnya sebagai warga sipil biasa. Kemudian dia yang bersangkutan lulus menjadi TNI dan Polri sampai dengan usia pensiun di usia berapa gitu kan. Dan setelah pensiun kembali sebagai warga sipil, barulah yang bersangkutan memanfaatkan hak pilihnya. Dan itu juga merupakan salah satu sasaran kita. Jadi kita kemudian melakukan sosialisasi pemilu, masuk ke komplek militer ataupun mengunjungi purnawirawan TNI dan Polri, demikian. Sosialisasi lain ya tentu banyak. Kita juga melakukan kegiatan talkshow, kemudian di media elektronik, kemudian media elektronik baik televisi maupun radio, kemudian juga sosialisasi di media cetak, dan juga kita menyelenggarakan kegiatan publikasi semacam distribusi baliho atau banner di sudut-sudut di kota seluruh, bukan hanya kota Mang Bidin, di seluruh Sumatera Selatan. Kemudian banyak hal lain lah pokoknya yang jelas. Walaupun yang jelas kita seperti kami sampaikan tadi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Kesbangpol memiliki komitmen dengan berbagai cara, walaupun tertampung ataupun tidak tertampung dalam anggaran, sedapat kita mungkin melakukan sosialisasi, tetap kita akan lakukan. Kenapa sosialisasi dirasa perlu, Pak? Karena kan mereka sebenarnya orang-orang yang berpendidikan yang mengerti gitu bahwa ya memilih adalah hak dan kewajiban. Jadi kenapa dirasa perlu penyuluhan ini dilakukan kalau menurut Bapak? Ya, terima kasih Mang Bidin. Sosialisasi kalau seperti kita analogikan sebuah istilah marketing ya, sebuah kegiatan promo. Namanya sebuah produk tentu harus jor-joran kita senantiasa kita sosialisasikan ya agar halayak mengetahui. Kemudian dalam melakukan metode sosialisasi itu juga kita juga menjelaskan Mang Bidin kepada masyarakat bahwa pemilu ini penting gitu. Pemilu kada ini penting dalam rangka bagaimana kita kemudian memilih wakil rakyat kita, bagaimana kemudian kita memilih pemimpin kita. Saya sering menganalogikan Mang Bidin dengan istilah palang merah Indonesia itu, setetes darah nyawa bagi si sakit. Ya artinya memang setetes satu suara kita sangat menentukan ke arah mana
bangsa kita ini mau dibawa ke kesuksesan pemerintahan, pembangunan dan pemilihan kemasyarakatan di suatu daerah begitu. Memang sangat penting sosialisasi, Bang Bidin. Kalau dilihat jadi bagaimana peran serta dan keaktifan para taruhlah tadi pelajar, pemilih pemula itu selama ini yang Bapak lihat? Alhamdulillah, Bang Bidin, jika kita melihat situasi pada pemilu yang lalu maupun pemilu kada, khususnya di beberapa TPS yang berada di sekitar komplek militer mungkin ya, atau komplek kepolisian, ada peningkatan yang cukup signifikan lah. Artinya di situ mungkin kan tidak semua asrama itu penghuninya militer atau polisi aktif, tapi ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian memang harus kita akui secara bersama pada beberapa kesempatan pemilu yang lalu, khususnya pada saat PSU ya Pak Ahmad Nafi terjadi penurunan angka partisipasi. Ya itu mungkin kalau sekedar kita sharing dengan masyarakat atau rekan-rekan ya mungkin gimana ya, juga masyarakat mungkin sudah mulai jenuh karena frekuensi jenuh dalam arti tidak selalu berkonotasi negatif ya. Bang Bidin, ada frekuensi yang terlalu intens dalam kepemiluan. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ahmad Nafi nih, karena ada terkait dengan Perpu 1 2014 ya Pak Nafi ya, di mana ada rencana pelaksanaan pemilihan umum secara serentak. Baik, mungkin ke Pak Nafi juga nih. Kalau dilihat selama ini seperti apa sih proses pemilu dan pemilu kada di Sumsel nih Pak? Oke, ada telepon, kita angkat di sini dulu. Selamat sore, halo. Halo, ya, dengan siapa nih, Cek? Ini sama Cek Anis, Mas. Cek Anis. Dengan Anis sama Wasem. Cek Anis di mana, Cek Anis? sama bapak-bapak dari PSU. Oke, silakan langsung. Terkopi, Pak? Oke, silakan. Maaf Pak, nak bertanya dikit ini Pak, kami. Ya, silakan. Kemarin itu kan ada wacana bahwa tidak tahu mulai kapan, kami juga tidak dengar berita lagi itu. Ada wacana ujungnya kepala daerah itu targetnya nggak dipilih langsung oleh DPRD. Oke. Nah yang nggak kami tanya ke Pak, targetnya nggak tahu ini berkaitan nggak dengan tema hari ini. Setelah itu aku gawe KPU Pak ya. Misalkan kepala daerah sudah dipilih oleh DPRD. Oke. Itu baik Pak ya. Itu baik Cak Anis. Terima kasih Pak. Terima kasih Cak Anis. Selamat sore Cak Anis yang dari mana tadi? Di mana tadi? Lupa ngomong. Baik, langsung mungkin Pak Ahmad langsung bisa ditanggapi pertanyaan dari Cak Anis ini berkaitan langsung katanya apa nih kayaknya tugas KPU kalau sudah dipilih oleh Dewan kayak itu. Iya. Jadi keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 kemarin ya, itu mendelegasikan pemilihan itu dilaksanakan oleh anggota DPRD dalam hal ini pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Jadi seiring dengan waktu dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 2014 itu mengembalikan, intinya adalah mengembalikan pemilihan itu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dalam hal ini. Jadi ini memang dari sisi peran dari KPU sendiri ada semacam pengurangan kewenangan dari KPU sendiri sebagai penyelenggara dalam hal ini, tapi berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 22I itu menyatakan bahwa suatu pemilihan umum itu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum dalam hal ini. Nah, jadi masih tetap diselenggarakan oleh KPU. Mungkin dalam hal teknis penyelenggaraannya apabila itu dilaksanakan secara tidak langsung, itu mungkin ada peraturan-peraturan nanti yang akan menaungi komisi pemilihan umum dalam melaksanakannya. Kemudian kembali ke peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 yang mendelegasikan kembali pemilihan itu dilaksanakan oleh rakyat, dilaksanakan secara langsung dalam pemilihan gubernur, wali kota dan bupati. Itu komisi pemilihan umum di daerah, khususnya di tempat kita ini Bang Din di Sumatera Selatan itu pada 2015 mendatang akan diselenggarakan pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah di 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan. 7 kabupaten kalau melihat dari ininya, yaitu di Kabupaten Oku Timur, kemudian Oku Selatan, Ogan Ilir, Kabupaten Musirawas, Kabupaten
Panukal, Abab, Lematang Ilir, kemudian Kabupaten Muratara. Jadi dari 7 kabupaten itu yang kita persiapkan untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah pada 2015 mendatang. Oke. Mengenai tahapan-tahapannya nanti masih disusun regulasinya oleh KPU RI dalam hal ini. Mengenai waktu pelaksanaan juga, mengenai pemungutan suara masih ada ketentuan ya yang harus dilaksanakan juga oleh KPU RI dalam hal ini, karena ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ada 204 pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan seluruh Indonesia, tapi pelaksanaan serentak termasuk di Sumatera Selatan nantinya. Jadi mengenai waktu masih disusun, mengenai jadwal tahapan masih disusun lebih lanjut regulasinya itu. Kalau waktunya pelaksanaannya itu ada 3 alternatif kemarin yang dilaksanakan sesuai dengan Perpu, yaitu pelaksanaan tanggal 9 September 2015, kemudian ada tanggal 7 Oktober 2015, kemudian tanggal 11 November 2015. Jadi dari ketiga waktu pelaksanaan itulah yang nanti akan diambil satu waktu ya, yang pelaksanaannya serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi juga nggak setara-merta tiba-tiba KPU nggak ada peran gitu ya? Jadi mungkin pengurangan ya, pengurangan dari tugas dan kewenangannya itu masih ada di situ, karena kita diamankan juga di dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 itu jelas masih ada peran KPU di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Baik. Tadi sempat tadi kan dilempar sama Pak Kurniawan. Mungkin ada satu pertanyaan. Kalau selama ini dari data yang dari beberapa pihak yang mendata terkait dikabarkan bahwa jumlah pemilih dan partisipasi masyarakat atau pemilu dan pemilu kada menurun. Nah, kalau untuk tahun ini terutama Pilpres seperti apa nih, Pak? Memang ada semacam penurunan pada saat partisipasi pemilih khususnya di Sumatera Selatan dalam hal ini, yaitu pada pemilu legislatif 2014 kemarin kita mendapatkan suatu angka partisipasi yang cukup tinggi, saya kira itu melebihi dari target nasional sebesar 75%, tapi kita sudah mencapai 78% dalam ini setelah diolah dari data pemilih yang ada di 15 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kemudian pada pemilihan presiden penurunannya juga sampai 6% ya, sampai itu ada 72% pemilih di Sumatera Selatan yang menyatakan hak pilihnya. Jadi ada semacam penurunan yang cukup cukup tinggi sampai 6% ya. Ini juga menjadi evaluasi bagi kita itu, karena seperti yang dikatakan ini menyangkut sosialisasi, mungkin jadi evaluasi kita, karena sosialisasi ini juga dilaksanakan bukan hanya oleh KPU dalam hal ini, juga oleh pemerintah daerah maupun dari partai politik atau calon legislatif atau calon presiden. Jadi ini menyangkut kerjasama yang baik dari semua pihak dalam hal sosialisasi ini, dan kita mengapresiasi kepada pemerintah provinsi pada dalam hal kerjasama sosialisasi kemarin pada saat pemilu legislatif ya, sosialisasi sangat intens kita laksanakan khususnya kepada pemilih-pemilih pemula ini, karena di dalam daftar pemilih itu keberadaan pemilih pemula ini cukup tinggi ya, sampai 20% dalam hal ini. Jadi keberadaannya juga cukup semakin bertambah seperti yang dikatakan oleh Pak Kurniawan tadi. Bisa saja pemilih pemula ini bisa dari orang yang sudah dewasa tapi sudah mempunyai hak pilih, misalnya pensiunan dari TNI, Polri misalnya, itu juga merupakan pemilih potensial sebagai pemilih pemula selain pelajar dan mahasiswa. Jadi dia umur berapa baru merawani, Pak ya? Merawani, Pak ya. Jadi harus ini juga harus kita sosialisasikan pemilunya. Ya lah, masih semangat. Abang Bidin bukan memperawani lagi, berapa kali itu nyoblos nyoblos apa coba ya? Bang Bidin, Pak Ahmad juga Pak Kurniawan bakal balik lagi selepas beberapa pesan yang berikut ini. Ya, Siko-Sikonya Radio Palembang, Maju Bujang kembali lagi di Talkshow Sriwijaya bersama Kesbang Pol dan juga KPU hari ini. Masih Bujang semangat. Lain telepon masih dibuka di 81693 kalau memang masih ada yang pengen ditanyakan, sembari Bang Bidin juga ngobrol masih Bicek, dan di WB 2B93FF8F. Hampir lupa Bang Bidin. Oke, mungkin kita ke Pak Kurniawan lagi. Pak Kurniawan, jadi mungkin tadi banyak sosialisasi yang dilakukan. Kerjasama kita antara Kesbang Pol dengan akurasi data dan segala macamnya dengan KPU ini sejauh mana Pak yang bisa dilakukan? Mungkin bisa disampaikan ke Mas BC. Makasih Bang Bidin. Ya. Pada prinsipnya kita kalau masalah koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dalam hal ini
Kesbangpol Provinsi Sumatera Oke, Selatan. Pak, tahan di sini. Oke, kita angkat telepon. Halo, Sriwijaya Radio. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mang siapa nih, Mang? Dengan Mang Udin Mang Udin. Mang Udin di mana, Mang Udin? di Sekojo. Oke, Mang Udin di Sekojo. Silakan langsung, Mang Udin. Ini Ada KPU apa nak ke Kesbangpol? KPU deh. KPU boleh, silakan. Kalau marai yang namanya pemilu, soal DPP selalu jadi rebut-rebut. Oke. Kira-kira kedepannya cak mana antisipasi KPU jangan sampai hal ini lagi terjadi. Oke, itu baik. Oke, sama-sama, Mang Udin. Ini tadi sudah kita bahas sebenarnya dengan akurasi tadi, Pak ya, akurasi data daftar pemilih tadi. Mungkin bisa disampaikan lagi, Pak. Ya, dari data yang ada ya, kita tetap bekerja sama dengan pemerintah setempat ya dalam hal ini untuk akurasi data pemilih dalam hal ini. Jadi perbaikan-perbaikan itu kita lakukan terus ya, tidak hanya dari sisi pada saat pelaksanaan pemilu ini saja, tetapi data-data yang masuk yang kita terima dari Dinas Catatan Sipil, misalnya dari kependudukan yang dari DP4 ya, kalau dari istilah pemilih dari DP4 itu akan kita olah sebaik-baiknya sehingga akan menjadi suatu data yang akurat. Kita juga di pemilu legislatif 2014 kemarin tadi juga sudah menerapkan mengenai sistem data yang ada di KPU, yaitu sistem pendaftaran pemilih ya, SIDALIH. Dari SIDALIH itu yang kita olah, kemudian verifikasi datanya itu tetap berlangsung di pengolahan SIDALIH itu. Kemudian untuk logistik ada SILOG ya, sistem logistik pemilu. Dari dua sistem itu sendiri tentu akan memberikan akurasi yang tepat bagi kita dalam hal jumlah pemilih dan dalam hal logistik yang akan kita siapkan nanti, misalnya termasuk mengenai surat suara nantinya ya. Baik. Jadi valid antara dua sistem data yang ada di pemilu tersebut. Jadi ini pengolahannya terus berlangsung. Di KPU sendiri sudah ada tim khusus dalam hal ini untuk melaksanakan program SIDALIH ya, sistem pendataan pemilih ini. Kemudian kedepannya nanti akurasi data itu akan semakin maksimal nanti, termasuk pada waktu keinginan untuk memasukkan NIK dalam hal ini, nilai nomor induk kependudukan yang sudah ada di pemilih kita itu sudah semakin baik dalam proses pemilu 2014 kemarin. Baik. Sehingga akurasi data dari pemilih itu sendiri akan menjadi hal yang sangat digunakan, hal-hal yang sangat penting dalam hal penetapan daftar pemilih tetap nantinya dalam pemilu yang akan datang gitu. Baik, kalau masalah ribut-ribut akurasi data, mungkin sangat banyak masalah-masalah lain yang mungkin salah satunya adalah permasalahan masa kampanye. Masa kampanye di sini juga sering diributkan oleh banyak pihak. Nah, di sini ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dalam proses, maksudnya ada pelanggaran ketentuan cuti lah, terus juga ada money politik. Nah, hal-hal seperti ini juga tentunya menjadi concern bagi kita kan, Pak, untuk pengawasannya seperti apa gitu. Iya, pengawasannya ya, kita sudah ada lembaga yang mandiri independen ya yang mengawasi itu, yaitu di Provinsi Sumatera ada Bawaslu Sumsel, kemudian dan jajarannya dari Panwaslu kabupaten kota maupun dari PPL. Ke depan perbaikan mengenai pengawasan ini tetap dilakukan ya oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini, termasuk nanti adanya pengawasan di setiap TPS. Nanti di dalam Perpu sendiri diamanatkan bahwa pengawasan itu ada satu TPS yang ada di seluruh di Sumatera Selatan, misalnya di seluruh Indonesia, akan diawasi oleh satu orang pengawas dalam hal ini. Jadi kita harapkan pelanggaran itu akan dilakukan seminimal mungkin ya, dapat kita minimalkan dan kita harapkan pelaksanaan pemilu ini tetap berlangsung secara jujur, adil dan independen nantinya. Baik, ini masih ada lagi nih Pak dari Santi. Kita baca BB dari Santi di Perumnas yang sebenarnya pertanyaannya sudah kita jawab, cuman mungkin ada kaitan selanjutnya nih. Kalau kepala daerah sama presiden dipilih anggota dewan atau MPR, kira-kira apalagi peranan KPU untuk pemilu, dan berarti kedepannya ada KT komisioner ya. Kalaupun masih ada, tahun depan masih ada tidak pemilihan komisioner, katanya begitu. Iya. Ya, kita bisa dijawab lagi, Pak. Ya, kita berpegang dalam peraturan pengganti undang-undang dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penyelenggaraan pemilu tetap